Di belakang saya ada air terjun. Ini namanya air terjun Efrata yang ada di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Kalau kita melihat air dari dekat ya, waduh rasanya ini saya belum dekat. Di bawah bisa lebih dekat, tapi harus turun. Jadi saya pikir saya cukup di sini dan lihat suaranya air berderu kenceng banget sehingga saya perlu teriak-teriak sedikit supaya kedengeran. Kita bersaing dengan cipratan deburan air, cipratan tetesan air ya, karena deru air yang deras dari atas puncak turun membuat bising, membuat sedikit ribut, dan yang pasti saya kecipratan air ya dari air terjun ini. Saya teringat akan Wahyu pasal 1 ayat 15. Dikatakan begini dari terjemahan bahasa Indonesia modern. Kakinya berpijar seperti tembaga yang dibakar. Suaranya seperti deru air terjun yang besar. Saya ngerti yang namanya air terjun pasti akan bising. Deru air terjun itu pasti akan mengganggu kita untuk berbicara secara normal. Perlu usaha sedikit berteriak-teriak ya dengan suara yang sedikit kencang, karena deru air terjun ini menghasilkan atau membuat suara berisik, ribut. Tapi sekarang waktu saya dekat dengan air, saya lebih lagi merasakan ributnya air ini, kencangnya air ini, sehingga saya rasanya sedikit terganggu karena suara ini. Apa yang saya rasakan waktu saya ada di tempat ini? Tentunya pengalaman saya ada di tempat air terjun secara dekat. Itu saya merasa diri saya kecil banget. Karena lihat ketinggian air dari tebing itu sungguh sangat membuat kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehebatan alam. Tidak ada apa-apanya, kita kecil banget dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang sangat besar. Ini dari kejauhan aja sudah terdengar suaranya, padahal tuh jauh dari sini. Ya, ini lihat tuh. Nah, ini saya zoom dengan 10 kali lipat zoomnya nih, lihat tuh. Ya, ini nah dari kejauhan ini. Sangat jauh, tapi deru suara airnya saja terdengar. Luar biasa ini. Berarti kalau di bawah kita dekatkan suara deburan air seperti air bah. Di belakang saya ada air terjun yang namanya si Piso-Piso. Rencana mau turun, tetapi anak tangganya 1.200. Jadi rasanya sebelum saya mendengar itu rasanya patah semangat untuk turun. Patah semangat untuk turun. Rasanya enggak deh. Ya, jadi kita dari sini aja. Suara air terjun yang di belakang saya ini dari kejauhan loh. Ya, ini jauh banget, tapi deru airnya masih terdengar. Jadi kalau kita mendekati, saya bisa membayangkan seperti apa bunyi itu.
dari Ito, ya dari orang yang tadi bercerita kepada saya bahwa dia pernah turun mendekati air terjun itu, dan dia berkata dia takut sekali mendengar suara air deru, air terjun yang begitu keras. Dia bilang seperti suara bunyi helikopter, pesawat terbang yang menderu, ya, dengan hantaman air, hempasan air karena angin, sehingga juga membuat air itu terciprat, dan bunyinya membuat dia berkata, saya takut banget, saking kencangnya, terlalu keras. Saya bisa rasakan itu, ya, dan saya bisa membayangkan bagaimana suara air terjun itu memang sangat menakutkan. Kita akan merasa diri kita sangat kecil waktu kita berhadapan atau berada di air terjun. Nah, saya membaca satu kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 2 dari terjemahan bahasa Indonesia yang lainnya bunyi begini. Ketika saya masih terus dalam penglihatan itu, anak domba itu berdiri di Bukit Sion bersama 144.000 orang, yang pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Kemudian saya mendengar bunyi musik dari surga. Tapi bunyi itu seperti bunyi air terjun yang besar, atau seperti bunyi guntur yang keras, atau bunyi itu seperti bunyi kelompok musik kecapi yang sangat besar yang memainkan kecapinya secara bersama. Saya punya bayangan bagaimana pada waktu kitab ini saya baca, bagaimana mereka mendengar suara musik dari surga yang begitu keras seperti deru air terjun. Wow, maka nggak aneh pada pasal berikutnya kita membaca 24 tua-tua nggak tahan mendengar suara musik yang memuji Tuhan. Mereka ikut tersungkur menyembah Tuhan dan melemparkan mahkotanya sambil berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kekaguman mereka akan suara yang sedang menyembah Tuhan menggetarkan hati, seperti bunyi deru air terjun. Nah, coba bayangkan ya bagaimana kalau kita mendekati suara air terjun ini, ya pasti suaranya akan mengagetkan, suaranya mungkin menakutkan karena begitu besar, begitu kencang, ya, membuat kita jujur mungkin menjadi takut. Dalam hidup kita juga sering mengalami betapa kerasnya air yang ada dalam hidup kita, seperti air terjun yang menderu. Misalnya saja sakit penyakit, kehidupan kita dalam rumah tangga, keuangan. Mungkin itu menghantam kita, kedengarannya seperti air deru, air terjun yang begitu keras, yang membuat kita menjadi takut. Ya, dan membuat kita menjadi rasanya nggak berdaya karena persoalan-persoalan yang menghantam seperti derasnya air terjun. Kita sulit mendapat kedamaian pada waktu kita punya persoalan. Kedamaian menurut saya bukanlah berarti tidak ada persoalan. Mungkin orang berkata saya damai kalau keluarga saya aman. Saya damai kalau suami saya baik. Saya damai kalau istri saya setia. Saya rasa damai kalau keuangan kami penuh, ya, melimpah, berkat terus mengalir, dan tidak ada sakit penyakit atau persoalan. Kita baru rasakan damai. Apakah itu yang dimaksudkan damai? Menurut saya kalau pengertian kita terbatas hanya damai pada waktu kita tidak punya masalah, berarti pada waktu kita punya masalah, kemana damainya? Apakah damai itu hilang? Nah, ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi saya ingin ceritakan lagi. Ada sebuah lomba untuk lukisan yang menceritakan seperti apa sih damai ini. Kemudian para pelukis datang dan kemudian dipilihlah dari sekian banyak pelukis, ada 3 lukisan yang dianggap mewakili apa itu damai. Yang pertama adalah kapal di tengah laut yang tenang. Pelukis itu berkata, itulah damai. Karena kapal ada di laut, tetapi lautnya tenang, tidak ada gelombang, tidak ada ombak. Itulah damai. Lukisan yang kedua, melukis sawah yang menguning, ya. Luar biasa hamparan sawah
yang menguning, yang siap dipanen. Pelukis itu berkata, itulah damai. Tapi ada lukisan yang ketiga, itu ada lukisan air terjun yang begitu deras, yang begitu menakutkan, yang begitu menggetarkan karena air terjun yang begitu deras dilukis oleh pelukis itu. Ternyata pemenangnya siapa? Pasti Anda bisa menebaknya yang sudah pernah mendengar kisah ini. Benar, pemenangnya justru adalah yang nomor 3, yang melukis air terjun yang deras. Kok bisa? Kok air terjun yang deras yang begitu menakutkan malah menjadi pemenang yang mengisahkan tentang kedamaian? Ternyata pada waktu didekati kita melihat lukisan itu, di tengah derasnya air terjun itu, di bebatuan ada sarang burung bersama induk dengan anak-anaknya. Mereka tidak merasakan takut, tapi mereka tidur di tengah terjun air yang deras. Begitulah damai. Kita mungkin mendengar banyak deruan air terjun dalam hidup kita yang membuat kita kadangkala menjadi takut. Tetapi kita berlindung di atas batu karang yang teguh, yang membuat kita menjadi aman dan damai. Ribut, berisik, suara air bah, suara air terjun kita rasakan. Tetapi waktu kita tahu kita ada di batu karang yang teduh, batu karang yang kokoh, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Karena kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Itulah damai. Jadi di tengah persoalan Anda, masalah yang mungkin kita hadapi hari ini seperti air bah yang menghantam kita, tapi tenanglah. Kalau Anda berdiam, Anda bisa tidur, Anda bisa rest, Anda bisa beristirahat di dalam Yesus Kristus yang akan menjadi batu karang kita yang kokoh, yang dihantam oleh angin, dihantam oleh deburan ombak, yang dihantam oleh derasnya air terjun, tapi tidak akan pernah goyah karena batu itu sangat kuat. Dan di dalam batu itu yang adalah Yesus Kristus, Anda dan saya boleh ada aman di dalam Dia. Amin. Jadi buat kita semua, hadapi hidup ini dengan ketenangan yang dari Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang jauh melampaui segala akal yang dari Kristus Yesus turun atas hidup kita. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua.